Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Desti Agusti Nurasana, salah satu siswa dari Sekolah SMK Negeri 1 Cipatu Jatim dengan jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kantor maya. Menurut pendapat teman-teman, apa sih kantor maya itu? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kantor maya atau virtual office. Kantor virtual merupakan kombinasi dari situs, alamat tinggal, komunikasi, dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya kantor tradisional dengan tetap menjaga profesionalisme bisnis. Pengertian lainnya yaitu kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Alasan adanya gagasan perkantoran maya. Kantor maya muncul karena perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat dan ukurannya semakin kecil. Kecenderungan orang untuk berpindah-pindah atau mobile sehingga pemanfaatan sarana telekomunikasi khususnya telepon seluler semakin diperlukan. Hal-hal tadi didukung mahalnya sewa lahan di kota-kota besar mendorong tumbuhnya kantor maya, sehingga orang tidak lagi harus datang dan bekerja dalam kantor secara fisik. Kegiatan kantor dapat dilakukan dimanapun saja. Tahapan-tahapan penerapan otomatisasi perkantoran hingga sampai pada saat modern ini. Yang pertama, suatu kantor pasti didirikan dalam keadaan tradisional atau hampir semua kegiatan kantor dikerjakan secara manual. Inilah yang disebut tradisional. Kemudian tahap berikutnya, transisional atau masa peralihan dari kantor tradisional menuju ke yang otomatis. Dan di tahap terakhir adalah transformal. Di sini adalah pengoptimalan baik itu kegiatan tempat atau kantor sudah serba modern. Berikut salah satu contoh video penerapan kantor maya di lingkungan kita. Marilah kita simak video berikut. Para pakar tuh hanya mengingatkan bahwa jangan sampai ada euforia berlebihan soal vaksin yang akhirnya menimbulkan rasa aman palsu dan berdampak pada pengabaian protokol kesehatan, Pak. Sesuatu yang kita lihat sendiri saat ini tingkat kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan masih jauh dari ideal, Pak Luhut. Sekarang kan Najwa udah lihat sendiri kemarin apa yang saya lakukan, ya kan? Kemarin udah lihat, Anda lihat di semua Jakarta. Di sudut-sudut Kapolda ini, Polda Nana itu sudah melakukan satu sosialisasi yang pakai toa, pakai macam-macam, sampai mungkin mau nyemprot air pada orang yang berkerumun. Semua kita lakukan. Bahwa ada mungkin di sana sini kurang, saya berkali-kali katakan kita kan manusia, jangan terus gampang menyalahkan gitu. Apa dia udah pernah berkarya yang hebat? Kan belum juga. Karena ini kita punya masalah baru. Siapa sih yang sudah pernah mengalami ini? Ada bilang dia ahli epidemiolog, pernah dia ngalamin gini? Kan enggak juga. Saya ingin katakan, kita ini optimis, tapi optimis yang terukur. Ya, terukur, saya ulangin. Jadi saya ingin garis bawahi strategi kita. Kita menangani rumah sakit, kita menangani karantina, dan kita menangani tadi masyarakat ini. Makanya di masyarakat ini saya himbau, kalau tidak kita membuat kita disiplin, siapa lagi? Kumpul-kumpul ramai itu, bisa yang kena dan bisa mati. Hanya karena birahi kekuasaan saja, birahi politiknya saja. Itu saya kira harus dikendalikan dalam konteks sekarang ini. Bukan soal apa-apa, setelah ini selesai, Anda mau demo, suka-sukamu di situ. Tapi hari ini kau punya tanggung jawab. Saya ingin katakan sama mereka itu. Jadi kalau Anda bikin ribut-ribut itu dampaknya itu ada orang yang menjadi korban akibat ribut-ributmu itu. Pak Luhut, saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Itulah salah satu contoh kantor maya yang ada di lingkungan kita, yang menggunakan alat perantara komunikasi untuk kegiatan meeting atau rapat yang telah ditetapkan. Bahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik virtual office. Yang pertama, melintas batas. Perubahan suatu lingkungan bisnis menurut suatu perusahaan atau organisasi untuk lebih fleksibel di dalam melakukan kegiatan produksinya. Yang kedua, berbagi sumber daya. Yang ketiga, wilayah yang terbatas. Dan yang keempat, anggota yang tidak tetap. Di dalam suatu organisasi, seseorang bisa saja berhenti dalam melakukan sharing tersebut, apalagi ketika tujuan mereka telah terlaksana. Yang selanjutnya ada infrastruktur virtual office. Yang pertama, aplikasi perkantoran, meliputi pengolahan kata, pengolahan tabel, pengolahan slide, presentasi. Yang kedua, aplikasi komunikasi. Yang ketiga, aplikasi kolaborasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang layanan komunikasi kantor virtual.
Yang pertama, resepsionis jarak jauh. Sebuah tim pekerja kantor virtual bekerja menggunakan teknologi telepon integrasi dengan perangkat lunak komputer untuk menggantikan resepsionis tradisional. Yang kedua, asisten virtual. Sebuah asisten virtual seringkali merupakan sekretaris bagi yang bekerja dari rumah, jarang bertemu atau bertatap muka dengan klien. Yang ketiga, layanan jawab atau call center, beroperasi dari lokasi terpusat untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon. Yang keempat, kotak suara adalah teknologi yang menyimpan pesan suara elektronik. Yang kelima, gedung kantor virtual. Selanjutnya ada layanan ruang kantor virtual. Yang pertama, alamat profesional. Sebuah bangunan bergengsi untuk digunakan sebagai alamat bisnis. Dan yang kedua, alamat surat dapat digunakan untuk menerima, mengirim surat tanpa konotasi dari sebuah PO Box. Yang ketiga, domisili gedung untuk pendirian perusahaan. Yang keempat, resepsionis. Tenaga resepsionis sebagai wakil untuk menerima dan mendatangani paket atau dokumen. Yang kelima, business meeting space. Penggunaan ruang pertemuan sesuai dengan permintaan untuk melakukan pertemuan atau rapat. Yang keenam, live resepsionis virtual. Sebuah layanan menjawab adalah sebuah sistem otomatis dengan resepsionis virtual hidup. Ini jenis layanan dapat dinikmati tanpa membeli peralatan mahal. Berikutnya yaitu wacana ekonomis kantor maya. Yang pertama, informasi menjadi komoditas yang sangat vital terutama untuk membantu para manajer mengambil keputusan. Dalam kantor maya, informasi tersimpan dan terdistribusi dengan baik dalam database perusahaan. Yang kedua, ide dapat disebarluaskan segera ke seluruh kelompok pengambil keputusan dalam perusahaan untuk segera didiskusikan tanpa harus menunggu berkumpul terlebih dahulu. Ide juga dapat muncul dari ruang-ruang diskusi. Yang ketiga, intelijen. Kegiatan mengumpulkan informasi dari stakeholder dapat dilakukan lebih mudah karena banyak informasi yang bersifat terbuka. Nah, adapun cara menerapkan virtual office, yang pertama menyediakan sumber daya komputer, yang kedua menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi, yang ketiga menyediakan perlengkapan non-komputer, yang keempat menyiapkan sarana telepon yang dapat di-forward atau dialihkan, yang kelima menyediakan kelengkapan untuk panggilan konferensi, yang keenam membuat jadwal pertemuan reguler, yang ketujuh melaksanakan urutan-urutan pekerjaan secara teratur. Kemudian ada manfaat menerapkan virtual office dalam bisnis. Yang pertama, lebih fleksibel. Dengan bekerja secara online, kita akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja kita. Yang kedua, hemat biaya. Memiliki kantor secara virtual tidak seperti kita memiliki kantor yang lain. Di sini kita tidak diharuskan memiliki peralatan-peralatan yang harus ada dan mendukung keberadaan sebuah kantor. Yang ketiga, banyak pilihan pekerjaan. Dunia maya merupakan tempat di mana kita bisa menemukan banyak sekali saja, tapi pekerjaan dari luar negeri bisa kita dapatkan dengan mudah. Yang keempat, penghasilan tak terbatas. Jika kita serius menjalankan pekerjaan yang kita jalankan secara online, penghasilan kita bisa tak terbatas karena dengan bekerja online, kita bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya. Perbedaan kantor virtual atau virtual office dengan kantor biasa, yaitu yang pertama tentang lokasi fisik. Kantor biasa memiliki ruangan fisik yang didatangi oleh karyawan setiap harinya. Sedangkan kantor virtual, Anda tidak bisa mendatangi lokasi fisik untuk bekerja di luar dari ruang pertemuan. Yang kedua ada jam kerja. Berbeda dengan kantor konvensional yang memiliki jam kerja kaku dan terikat, kantor virtual memberi kebebasan atau fleksibilitas kepada karyawan. Segala urusan pekerjaan bisa dilakukan secara online, kapan saja dan di mana saja. Perbedaan yang ketiga yaitu biaya yang dibutuhkan. Saat menggunakan gedung kantor biasa, tentu banyak biaya yang dibutuhkan. Misalnya biaya perawatan gedung yang harganya bisa cukup mahal. Bahkan jika ingin membangun sebuah gedung baru, biaya yang dikeluarkan juga bisa jauh lebih mahal. Hal ini berbanding terbalik dengan virtual office yang bisa menghemat biaya yang dibutuhkan dalam sebuah gedung. Anda tidak membutuhkan banyak fasilitas saat menggunakan virtual office. Adapun keuntungan kantor maya, yang pertama, tidak perlu ke kantor, kedua, karyawan lebih mudah aktif, yang ketiga, waktu yang fleksibel,
Yang keempat, biaya overhead yang sedikit. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Itulah keuntungan-keuntungan kantor maya. Adapun kelemahan dari kantor maya, yang pertama, karyawan tidak bekerja. Yang kedua, kurangnya komunikasi antar tim. Yang ketiga, karyawan merasa kesepian. Yang keempat, penyimpanan file. Saat bekerja secara daring, kita tidak bisa dapat membagikan file dengan cepat atau mudah. Karena kita tidak bisa mendatangi meja rekan kerja kita secara langsung untuk meminta sebuah file maupun data perusahaan. Sedangkan kita harus menunggu balasan mereka melalui aplikasi komunikasi yang telah ditetapkan. Yang kelima, resiko keamanan dan privasi. Tentunya dengan bekerja secara daring, kita akan bergantung pada teknologi yang sudah tersedia. Dan saat bekerja dengan teknologi, kita harus memperhatikan keamanan dan privasi data perusahaan. Nah, itulah penyampaian materi dari saya tentang kantor maya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah mengunjungi video ini dan sampai jumpa.